Selamat datang di materi ketiga mata kuliah pemrograman web client. Materi ketiga ini membahas tentang list dan hyperlink. Yang pertama list. List ini dalam HTML memungkinkan kita atau developer untuk membuat satu kelompok item dalam sebuah list. Kelompok ini biasanya saling berhubungan ya satu sama lain. Misalnya kita bikin list untuk bahan-bahan untuk resep makanan. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua, yaitu unordered list dan ordered list. Jadi seperti yang bisa kita lihat, unordered list itu tidak ada urutannya. Kemudian ordered list seperti namanya ada urutannya, mulai dari 1 hingga tak terhingga. Biasanya perbedaannya, misalnya di sini kalau unordered list itu kita pakai misalnya dalam membuat resep masakan itu untuk bahan-bahannya. Itu bahan-bahannya tidak perlu diberi nomor, jadi urutannya tidak perlu, tidak penting. Kemudian kalau ordered list itu cara memasak atau cara mengolahnya. Itu ya perbedaannya. Yang pertama, unordered list itu diawali dengan tag UL seperti namanya ya. Kemudian di dalam masing-masing item di dalam list tersebut diawali dengan tag LI list. Contohnya seperti ini ya. UL kemudian LI, kita tambahkan item di dalamnya. Kemudian kita tutup dengan UL lagi. Sangat sederhana, misalnya hasilnya seperti ini defaultnya ya. Berikutnya ordered list. Itu seperti namanya juga, seperti unordered list tadi, itu diawali dengan OL, ordered list. Kemudian di dalamnya untuk listnya juga diawali dengan untuk masing-masing item dalam list tersebut diawali dengan tag LI list juga. Penulisannya sama persis, hanya OL dan UL aja yang berbeda seperti ini. Apabila dijalankan hasilnya seperti ini. Sangat sederhana ya. Kemudian yang ketiga ada description list. Description list ini kayak kalau kita bikin, misalnya kita bikin keterangan atau kayak kamus itulah. Di sini ada istilah, kemudian ada deskripsinya. Untuk description list, tag yang dipergunakan adalah DL description list. Kemudian di dalamnya untuk list itemnya itu menggunakan DT. T itu term itu istilah yang ingin dijelaskan, misalnya description term. Kemudian yang kedua DD itu descriptionnya, ada term ada descriptionnya, jadi ada istilah ada penjelasannya. T nya itu istilah, D nya penjelasannya, seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin kamus gitu mungkin aneh ya kalau kita bikin kamus pakai HTML. Itu bisa pakai description list seperti ini. Sebagai ramuan untuk list yang dipergunakan dalam HTML itu ada UL tadi, unordered list, OL, ordered list, kemudian list itemnya LI, kemudian DL, description list, dan DT dan DD. T-nya term, D-nya description-nya, term dan penjelasannya. Seperti tadi ya. Untuk unordered list itu ada tambahan, kita bisa menentukan markernya. Markernya defaultnya itu bulatan warna hitam ya, jadi seperti ini. Kalau dijalankan, kemudian untuk bulletnya itu kita bisa menggunakan, kita menambahkan style. Kita masuk sedikit ke CSS ya, tentang style. Kita bisa menambahkan style untuk
bulletnya, misalnya this, ini defaultnya seperti ini, this itu lingkaran ya. Kemudian circle itu lingkaran tapi tengahnya berlubang. Kemudian square itu kotak. Kemudian none itu artinya itemnya itu tidak ditampilkan. Mungkin ada kalanya seperti itu diberikan. Yang di sini seperti ini, kemudian yang circle itu seperti ini, berikutnya yang square itu seperti ini, kemudian none itu nggak ada bulletnya. Kemudian list ini bisa kita masukkan dalam nested. Kita buat nested ya. Nested itu di dalam list ada list lagi. Contohnya seperti ini. Kita masukkan, kita buat unordered list. Misalnya seperti ini. Kemudian di dalam salah satu bagiannya kita tambahkan list lagi, unordered list lagi. Seperti ini bisa. Penulisannya seperti ini gampang ya, tapi jangan lupa selalu periksa untuk tag penutupnya. Biasanya kalau kita belajar memprogram HTML dari awal itu yang sering kelupaan tag penutup ini, khususnya yang slash ini ya. Penulisannya seperti ini mudah sekali, ada UL kemudian list, kemudian UL lagi list, UL penutup list, penutup list, kemudian ada list lagi dan penutup UL. Penulisannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ordered list itu ada beberapa atribut yang bisa dipergunakan. Atribut ini untuk menentukan bullet yang untuk awalnya. Secara default itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi di sini kita bisa menggunakan tipe lain. Apabila diperlukan, misalnya menggunakan huruf A, ABC, D, E, F, G dan seterusnya. Kemudian bisa juga huruf kecil, kemudian huruf Romawi, kemudian huruf Romawi kecil. Contohnya seperti ini. Ini untuk defaultnya. Kemudian untuk huruf menggunakan huruf besar. Kemudian huruf menggunakan huruf kecil. Misalnya dalam A besar itu ada A kecil seperti kita nulis skripsi itu ya. Kemudian untuk huruf Romawi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk huruf Romawi huruf kecil bisa dipergunakan seperti ini. Berikutnya untuk ordered list yang selanjutnya kita bisa menentukan nilai awalnya ya. Jadi secara default itu 1, tapi kita bisa menentukan misalnya mulai dari nilai 20 atau 30 atau 50 dan seterusnya. Kita bisa dengan menggunakan OL kemudian start sama dengan kita masukkan nilainya. Seperti ini ya, misalnya kita mulai dari nilai 20. Apabila kita mulai dari 20 seperti ini. 20, 21, 22 dan seterusnya. Itu menggunakan start ya. Kalau tadi menggunakan type, kemudian juga untuk ordered list ada nested juga, ada yang berbentuk nested seperti ini. Penulisannya bersama persis seperti unordered list tadi. Bedanya cuma OL-nya aja. Ini ya, kita bisa memasukkan seperti ini agar mungkin tampilannya lebih bagus lah atau apa gitu. Bagian berikutnya hyperlink atau yang sering disebut link aja. Ini adalah bisa berupa satu kata atau beberapa kata atau bahkan gambar yang dapat diklik untuk menuju dokumen baru atau bagian lain dari dokumen HTML atau bahkan ke website yang berbeda. Di sini apabila
kita menambahkan hyperlink itu pada saat kursor itu diarahkan pada sebuah link, itu biasanya ada yang terjadi, misalnya warnanya berbeda, kemudian ada kayak kotaknya, atau pada saat di kursor mouse-nya kita arahkan ke link itu berubah menjadi jari menunjuk itu yang lama ya, itu bisa seperti itu. Kemudian untuk sintaksnya, HTML tag A seperti ini dipakai untuk menentukan hyperlink. Contohnya seperti ini ya, A kemudian href. Href ini adalah singkatan dari HTML reference. Ya, HTML reference. Atribut dari href ini menentukan tujuan dari link yang akan dibuka. Kemudian teksnya di sini, misalkan masukkan teksnya adalah bagian yang akan dilihat oleh user. Kemudian pada saat mengklik teks, halaman URL yang dimaksud dalam link tadi akan dibuka. Contohnya seperti ini. Secara default link pada HTML biasanya HTML dasar ya, basic itu, link yang belum pernah dibuka pada saat kita baru buka browser itu ada garis bawahnya dan berwarna biru. Kemudian yang sudah dibuka itu ada garis bawahnya dan berwarna ungu. Kemudian link yang aktif itu ada garis bawahnya dan berwarna merah. Tentu saja link ini bisa diberi style ya agar lebih menarik dengan menggunakan CSS. Kemudian untuk link itu sendiri ada yang disebut target atribut. Secara default apabila kita tidak ada targetnya, halaman web yang akan dibuka itu akan ditampilkan di jendela browser yang sama. Nah, untuk menggantinya kita bisa menggunakan atribut target seperti ini. Misalnya ini ada 4 ya. Yang pertama adalah _self. Ini dokumennya dibuka di jendela yang sama atau tab yang sama dengan pada saat kita mengklik link tersebut. Kemudian blank akan membuka dokumen di jendela atau tab yang baru. Kemudian _parent ini akan membuka dokumen di frame parentnya. Kita akan bahas tentang frame di bagian berikutnya nanti. Kemudian _top ini akan membuka dokumen di jendela window yang baru. Kemudian di sini ada yang terakhir link absolute, kemudian link relatif. Di sini link absolute ini berarti pada saat kita menuliskan linknya itu kita menuliskan full path termasuk protokol dan alamat servernya seperti ini. Kemudian untuk link relatif ini biasanya dipakai untuk memanggil dokumen yang ada di dalam dokumen tersebut. Misalnya kita punya satu folder berisi beberapa file HTML di dalamnya. Nah, kita bisa menggunakan relative link untuk menuju halaman HTML yang lain itu seperti ini. Kemudian untuk memanggil dokumen HTML misalnya di dalam directory yang ada di dalam file HTML itu, kita bisa menggunakan path-nya ditambahkan nama direktorinya saja. Kemudian kalau kita ingin naik satu direktori, kita tinggal tambahkan tanda !2. Sangat sederhana ya. Mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan ketiga. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.